Ya, nomor 28. Hitunglah jumlah deret 54, 18 plus 6. Ya, jadi ini kalau kita lihat dia memiliki rasio yang sama ya. 18 dibagi 54 sama dengan 6 dibagi 18. Berarti dia termasuk deret geometri. Jadi kita menghitungnya menggunakan deret geometri dan di sini jumlahnya tak terhingga, maka sama saja ditanya S tak hingga ya. S tak hingga sama dengan rumusnya A dibagi 1 dikurangi rasio ya. Jadi S tak hingga sama dengan A adalah suku pertama 54 dibagi dengan 1 dikurangi rasionya tadi sama dengan sepertiga ya, sepertiga. Nah, kenapa sepertiga? Itu tadi diperoleh dari ya 18 dibagi 54 sama saja 6 dibagi 18 sama dengan 1/3. Nah, maka diperoleh 54 dibagi 2/3 sama saja 54. Biar gampang hitungnya kita balik saja jadi 3/2. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya dengan ini, maka ini ketemunya 27 dikalikan 3 ya, maka diperoleh 81. Nah, itu adalah jumlah deret tersebut. Nah, berikutnya untuk yang nomor 29. Suatu deret geometri tak hingga memiliki jumlah suku ganjil 8 dan rasionya setengah. Maka hitunglah suku pertamanya ya. Hitunglah suku pertamanya. Nah, suku pertama itu sama saja A ya. Sama saja A. Jadi ini S ganjil. Kita tahu rumus jumlah suku ganjil dari deret geometri tak hingga adalah A dibagi 1 min R kuadrat. Ya, S ganjilnya sama dengan 8. Kemudian A-nya berarti yang ditanyakan dibagi 1 dikurangi rasionya setengah. Setengah dipangkatkan 2, maka diperoleh 8 sama dengan A dibagi 1 min 1/4 ya. 8 sama dengan A dibagi 3/4, berarti A-nya ketemu. A sama dengan 8 dikalikan 3/4 ya, ini disederhanakan, maka ini ketemu 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, itu adalah A atau suku yang pertama. Berikutnya nomor 30. Nabila menyimpan uangnya di bank sebesar 260.000 dengan suku bunga tunggal. Nah, suku bunganya tunggal berarti ini sama saja termasuk deret aritmatika ya. Jumlahnya uang Nabila berapa setelah 4 bulan? Nah, berarti ini sama saja dia memiliki beda ya. Bedanya sama dengan, karena di situ per tahun padahal pertanyaannya per bulan, maka kita bagi dulu 12% itu dibagi dengan 12, maka bedanya sama dengan 1%. Nah, setelah 4 bulan ini kalau kita hitung sama saja dia sebagai U5 ya. Berarti U5 sama dengan UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. U5 sama dengan A-nya 260.000 ditambah N-nya 5 ya. 5 dikurangi 1 berarti 4 dikalikan bedanya 1%, berarti di sini 1% dikalikan jumlah uang Nabila mula-mula, maka diperoleh 2.600 ya. 2.600 kita masukkan ke sini 2.600, maka diperoleh 260.000 ditambah dengan 10.400 ya. 10.400, maka diperoleh 270.000. Nah, tentukan limit dari limit X kuadrat min X min 6 ya, dibagi dengan 2X kuadrat min 11X ditambah 15 untuk X mendekati 3 ya. Nah, maka ini karena
Jika kita substitusi langsung ketemunya 0 per 0, maka kita faktorkan ya. Jadi ini difaktorkan menjadi limit X mendekati 3. Nah, ini difaktorkan X dikurangi X kuadrat dikurangi X dikurangi 6, itu kita faktorkan menjadi ya, difaktorkan menjadi X min 3 dengan X plus 2 ya. Terus untuk yang penyebutnya difaktorkan menjadi 2X min 5 dikalikan X min 3 ya. Jadi ini kalau kita kalikan hasilnya kembali lagi ke bentuk semula, ke bentuk 2x kuadrat min 11x ditambah 15. Begitu juga yang ini, kalau kita kalikan dia akan kembali ke bentuk semula, x kuadrat min x min 6. Nah, ini bisa kita, karena sama, bisa kita sederhanakan sehingga tinggal limit x mendekati 3 ya, di x plus 2 dibagi dengan 2x min 5, sehingga sekarang bisa kita substitusikan, maka diperoleh x-nya diganti 3 ditambah 2 dibagi 2 kali 3 dikurangi 5, maka diperoleh 5 dibagi 1 ya, hasilnya sama dengan 5. Itu untuk yang nomor 31. Berikutnya untuk yang nomor 32. Nah, ini juga kalau kita substitusikan dia akan menghasilkan bentuk 0 per 0 ya, maka kita kalikan dengan akar sekawan karena dia bentuk akar sekawan ya. Limit x mendekati 0, jadi ini 6x dibagi akar x ditambah 1 dikurangi akar x dikurangi 1, kita kalikan dengan akar sekawan penyebutnya ya, kali x plus 1 ditambah, berarti tambah akar x min 1 dibagi dengan akar x plus 1 ditambah akar x min 1, sehingga diperoleh limit x mendekati 0, 6x dikalikan akar x plus 1 ditambah akar x min 1 dibagi, nah ini kita berarti kita kuadratkan ya, ini dikalikan itu, maka diperoleh kuadrat, berarti jadi x plus 1 saja min kurung x min 1, berarti menjadi x min x min kali min jadi plus 1. Nah, sehingga tinggal limit x mendekati 0, 6x dikalikan akar x plus 1 ditambah akar x min 1 dibagi, penyebutnya tinggal 2x saja ya, berarti x ditambah ini tadi min ini tadi soalnya keliru ya, soalnya jadi ini 1 ini min x-nya di belakang, berarti ini juga ini 1 ini x ini 1 ini x. Nah, sehingga menjadi ini min 1 ini plus x ya, jadi di sini 2x. Nah, ini bisa kita coret, maka di situ tinggal 3, berarti hasilnya langsung kita substitusi 3 kali x-nya diganti 0 ditambah 1 ditambah akar ini tadi juga 1 ya, ini 1 ini x. Nah, berarti jadi ini 1 ini min 0, maka diperoleh 3 kali akar 1 berarti 1 ditambah 1 juga, maka hasilnya 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, itu untuk yang nomor 32. Berikutnya yang nomor 33 ya, nomor 33. Nomor 33 ini juga karena disubstitu limit x mendekati tak hingga, berarti ini kita bagi dengan pangkat yang tertinggi. Pangkat tertingginya adalah x pangkat 2, maka semuanya kita bagi dengan x pangkat 2.
ya, dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 5 dibagi dengan X pangkat 2. Dibagi penyebutnya juga dibagi X pangkat 2 per X pangkat 2. Ini juga 10X dibagi X pangkat 2 dibagi 3 dibagi X pangkat 2. Nah, sehingga hasilnya yang ini X dibagi X kuadrat dibagi X kuadrat 1. Terus ini tinggal 1 per X. 1 per X mendekati tak hingga, berarti hasilnya 1 per X, maka hasilnya 0 ditambah 5 per X kuadrat. Ini hasilnya juga 0 karena X mendekati tak hingga. Dibagi ini 1 dikurangi. Ini kita coret, maka tinggal 10 dibagi X. Ya, X mendekati tak hingga berarti hasilnya juga 0, ini juga hasilnya 0, maka hasilnya adalah 1 per 1 atau 1. Atau kalau seperti ini kita tinggal melihat pangkat yang tertingginya saja ya. Di sana pangkat tertingginya penyebut dan pembilang itu sama, otomatis hasilnya adalah koefisien dari pangkat yang tertinggi itu.